9 hal aneh di warung makan yang bikin curiga pemiliknya pakai pelaris. Berikut adalah hal-hal aneh atau keganjilan yang mungkin kalian pernah lihat saat bersantap di rumah makan. Keganjilan-keganjilan ini seringkali diartikan pemilik warung memiliki pelaris. Sejumlah restoran atau warung makan sederhana yang banyak disambangi orang. Entah karena rasanya enak dan menjadi legendaris atau karena tempatnya bagus dan kesohor. Namun ada beberapa tempat yang ramai tapi sering ditemukan keganjilan di sana. Beberapa orang curiga kalau warung tersebut memakai penglaris. Kira-kira apa saja ciri-cirinya? 1. Beda jauh rasa makanan yang disantap di tempat dan dibawa pulang. Saat makan di tempat dan dibawa pulang rasa masakannya bedanya jauh banget. Lebih enak dan sedap saat disantap di tempat. Pernah merasakan hal ini? Nah, ada warung makan yang ketika makanannya dibawa pulang rasanya jauh berbeda dengan ketika kita makan di tempat, contohnya menjadi sangat hambar. Bila demikian, bisa jadi si pemilik pakai jampi-jampi agar usahanya laris manis. 2. Bila warung tak terlalu besar, tempat cuci piringnya terkesan sangat jauh dan terkesan ditutup-tutupi. Hal ini sudah menjadi syarat utama bagi si pemilik warung. Kalau mereka pakai penglaris, biasanya cuci piring tidak boleh dilihat oleh pelanggan. Alhasil tempatnya pun ditata jauh di belakang dan tak ada seorang pun boleh melihatnya. 3. Bila makanan yang dijual berkuah, pengunjung tidak boleh melihat isi kualinya. Tujuannya untuk menghindari pengunjung melihat benda rahasia yang ditaruh di dalam kuali berisi kuah itu oleh si pemilik. Kalau sampai ketahuan, rahasia bakal bocor. Jampi-jampi pun kabarnya bisa luntur. 4. Lalu, biasanya ada buntelan kain putih atau malah celana dalam yang bercokol di dalam tempat kuah tersebut. Nah, ini yang bikin pengunjung agak-agak ragu untuk makan di warung yang tempat kuahnya gak boleh dibuka dan terkesan ditutup-tutupi. Mereka takut kalau ada buntelan kain atau celana dalam, bisa juga celana kolor di tempat kuah itu. Sebenarnya bukan gimana-gimana sih. Tapi kalau ingat dari sisi higienisnya, memprihatinkan. 5. Punya ruangan di dekat toilet yang tidak boleh dimasuki siapapun. Biasanya ruangan itu dijadikan tempat menyimpan barang-barang pusaka atau aji-aji yang tidak boleh disentuh atau ketahuan seorang pun. Bahkan, karyawan juga dilarang masuk ke ruangan itu. Mencurigakan gak sih? 6. Ada menyan atau bunga-bunga yang gak cuma sekadar dijadikan properti. Di beberapa daerah memang ada warung yang menggunakan menyan dan kembang-kembang sebagai hiasan. Namun fungsinya sekadar sebagai pajangan atau untuk menarik pengunjung. Nah, di samping itu, ada juga beberapa warung yang memang menggunakannya sebagai jimat. Memang samar bedanya yang digunakan sebagai properti atau sebagai aji-aji. Yang bisa menebaknya biasanya orang yang punya kekuatan supranatural. 7. Bila sebelum makan berdoa, rasa masakannya akan lain tak seenak saat tak berdoa. Ya, namanya juga jampi-jampi, pasti kalah dengan kekuatan doa. Makanya jangan lupa berdoa sebelum makan supaya makanan yang masuk ke tubuh tidak mengandung ilmu-ilmu yang tidak diinginkan. 8. Pingin ke warung itu terus-menerus, seperti orang ketagihan. Padahal rasa makanannya standar, tempatnya juga biasa aja. Tapi herannya orang jadi pingin ke situ terus. Ada apa sih sebenarnya? Jangan-jangan. 9. Pas masuk rumah makan rasanya ganjil. Hati rasanya ada yang aneh saat masuk rumah makan. Seperti ada yang tak biasa. Saat menyambangi warung itu, orang seakan sedang terhipnotis. Ada apa gerangan? Besar kemungkinan warung itu pakai jampi-jampi. Hati-hati, ya.
Kamu pernah mengalaminya. Namun jika tanda-tanda ini kalian temukan di rumah makan, tak berarti mutlak rumah makan tersebut menggunakan pelaris Yaguis positive thinking.